Shalom. Baiklah, pada saat ini kita akan segera memulai ibadah remaja Aras Jemaat Gemim Immanuel Wanea. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Maka dari itu saya undang teman-teman untuk berdiri. Mari kita menyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahun kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa atas segala berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas tuntunan tangan-Mu dalam kehidupan kami, hingga kami boleh ada hingga saat ini ya Tuhan. Pada saat ini kami ingin beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mau berkati kami ya Tuhan. Fokuskan hati dan pikiran kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Usir kuasa iblis yang hendak mengganggu kami selama kami beribadah, agar kami dapat beribadah dengan sungguh amat baik. Berkati juga Kadim yang akan memimpin ibadah dan membawakan firman-Mu. Engkau yang mau berikan dia hikmat agar dia dapat berkata-kata yang sesuai dan surut dengan kehendak-Mu. Jalannya ibadah ini kami hanya mau taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih ya Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas ibadah ini dan bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari dengan sukacita dan sambil bertepuk tangan, kita menyanyi lagu Ku Jatuh Cinta Padanya, dilanjutkan dengan lagu Hanya Yesus, dan dilanjutkan lagi dengan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Cinta padanya, tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalam dan tambaran dalam lagi.
Baiklah teman-teman, disilakan untuk duduk kembali. Pada saat ini kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Namun sebelum itu mari kita menyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku Bila Hati Kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang berdalam kerajaan surga, Bapa yang maha pengampun, Bapa yang maha pengasih, Bapa yang maha pemurah, Bapa yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih ya Bapa atas segala kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas setiap pengampunan yang tak henti-hentinya Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas cinta kasih-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami sadar ya Bapa bahwa di setiap detik kehidupan kami ada sangat banyak pelanggaran yang kami lakukan ya Tuhan. Baik yang menyakiti hati sesama kami, menyakiti orang tua kami, terlebih ya Tuhan yang menyakiti hati-Mu. Terkadang kami sombong ya Tuhan. Terkadang kami melebih-lebihkan apa yang kami punya dan lupa bahwa semuanya itu hanya daripada-Mu. Terkadang kami berucap sesuatu yang tidak baik ya Tuhan, maupun dosa-dosa yang kami lakukan lewat perkataan kami, pikiran kami, dan perbuatan kami. Kami tahu ada banyak sekali hal yang kami lakukan yang menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Maka dari itu kami ingin memohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan memberikan kami kesembuhan, Engkau yang akan memberikan kami pengampunan, dan Engkau yang akan melayakkan kami untuk menghadap Engkau ya Tuhan. Engkau yang mau layakkan setiap dari kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mau mengampuni kami, dan Engkau yang mau terus mengasihi kami. Engkau yang akan melayakkan kami ya Tuhan. Inilah doa kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, pada saat ini kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Gabriela Tatontos. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita menyanyi lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus.
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Salam sejahtera, teman-teman. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, saat ini kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk boleh merenungkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus menuntun kami ketika kami akan membuka Alkitab, kami membaca serta belajar daripadanya. Kami dimampukan untuk memahami firman, apa yang ingin Tuhan sampaikan pada kami di saat ini. Tapi juga kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman itu dalam hidup kami di setiap hari. Tuhan kiranya juga menolong hamba-Mu yang Engkau pakai saat ini. Roh Kudus menguatkan dia, menjamah lidahnya untuk dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dia mau. Berfirmanlah ya Yesus, kami siap. Di dalam nama-Mu yang adalah firman yang hidup, kami bawa doa ini. Amin. Nah, teman-teman pembina dan remaja yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita saat ini saya ambil dari bacaan kita sebagai warga Gemim di minggu yang berjalan dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga 6. Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga 6. Orang baca sama-sama. Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga 6, nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Nah, teman-teman pembina dan remaja yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang tidak pernah dimarahi oleh orang tua atau wali kita? Nah, ada toh. Tetap biar orang masih SMP, SMA, kuliah, atau orang yang setua-tua ini dia, tetap pernah dimarahi oleh orang tua. Bahkan ada yang selalu sudah pemarah dari orang tua. Nah, orang tua yang baik bukan orang tua yang tidak pernah marah kepada anak-anaknya. Bukan juga yang hanya memarahi anaknya yang nakal sehingga menimbulkan luka yang membekas dan tidak tersembuhkan. Nah, orang tua yang baik mampu memberi penghiburan supaya luka-luka yang timbul dapat sembuh. Pernah tuh orang lihat orang tua abis bermarah, datang buju pat orang di kamar atau di mana? Karena mereka merasa bersalah telah memarahi anaknya sedemikian rupa. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, Allah sebagai orang tua yang sejati juga marah bila kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Bahkan dia akan menegur atau mungkin menghukum kita. Orang baca dalam Amsal 3 ayat 12. Mari buka Amsal 3 ayat 12. Orang baca sama-sama. Amsal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nah, namun bila kita menyesal dan bertobat, Dia tidak hanya mengampuni,
tetapi juga menghibur kita. Bacaan kita di minggu yang berjalan ini sebagai warga Gemim mengisahkan tentang umat Israel yang ditegur Tuhan karena bersekutu dengan bangsa asing. Nabi Yesaya menyampaikan kepada Raja Yehuda dan bangsa Israel mengenai dosa-dosa dan hukuman Allah yang akan datang, serta nubuat tentang Mesias yang memberi keselamatan. Itu boleh orang lihat di pasal-pasal sebelum pasal 12 ini. Nah, bagian Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga 6 merupakan nyanyian syukur atas keselamatan yang diawali dengan pembukaan. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan." Nah, maksudnya adalah engkau akan mempunyai alasan dan hati untuk berkata demikian. Berkata apa? Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Nah, orang-orang percaya diajar untuk bersyukur kepada Allah atas menjauhnya murka Allah dan perkenanannya atas mereka. Bahkan kernyit dahi Allah, begini dong, kalau orang marah, kernyit dahi Allah sekalipun tidak boleh membuat suara kita sumbang atau terpaksa untuk memuji Tuhan. Nah, meskipun Tuhan murka kepada kita, kita tidak punya alasan apa-apa untuk murka terhadap Tuhan. Allah selalu punya alasan yang tepat untuk marah atau menegur kita. Tentu kalau kitanya tidak buat salah, Allah tidak tegur. Nah, di ayat 1 dikatakan, engkau telah murka terhadap kami, tetapi murkamu telah surut. Perhatikanlah bahwa sekalipun ia marah, tapi itu tidak berlangsung selamanya. Kalimat selanjutnya adalah kalimat yang indah. Orang baca. Dan engkau menghibur aku. Nah, ada penghiburan, atau ada berkat, atau ada anugerah, apapun itu dari Allah. Ketika kita berbuat salah, Dia menegur atau menghukum kita, dan kita bertobat atau menyadari kesalahan kita. Nah, ayat 2 adalah kesaksian bahwa Allah adalah keselamatan yang harus kita percayai dengan tidak gementar. Nah, teman-teman, ini bukan salah ketik nih, memang DP kata gementar. Kalau orang lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita lihat yang di web, DP arti gementar adalah juga sama dengan arti kata dari gemetar, ketakutan, atau gugup, dan sebagainya. Nah, kita harus percaya kepada Allah dengan tidak gementar, yaitu kita harus percaya dengan tidak takut bahwa Allah yang kita percayai tidak akan pernah mengecewakan kita. Tapi juga menjadikan Dia kekuatan dan mazmur kita. Nah, banyak dari kita, termasuk juga saya sendiri, menjadikan atau hanya menjadikan Allah sebagai kekuatan, tapi tidak menjadikan Dia sebagai mazmur kita. Nah, apa maksudnya? Artinya, menjadikan Allah sebagai juga mazmur kita berarti menjadikan Allah sebagai pusat atau sumber puji-pujian dan kesenangan kita. Nah, ayat 3 berkisah tentang air. Nah, air adalah sumber utama setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini. Kaktus sekalipun butuh air, apalagi kita manusia. Nah, adakah di antara torang yang masih jabat timba di rumah, atau mungkin di kampung, atau di rumah mana? Nah, bagaimana dia rasa jabat timba? Tentu waktu awal-awal simore-simore, dengan semangat, senang-senang. Berlama-lama kalau sudah berdapat suruh atau sekurang ulang-ulang, pasti orang mengeluh atau orang petangan kram atau lelah atau berat dan sebagainya. Nah, ini orang bayangkan bacaan kita mengatakan kamu akan menimba air dengan kegirangan. Jadi tidak ada lelah, tidak ada pengeluhan, hanya ada sukacita, apalagi dari mata air keselamatan. Mata airnya bukan air mata, bedakan mata air keselamatan. Nah, semua ini
akan mendorong umat untuk memuji-muji dan mengucap syukur kepada Allah dalam ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 4 hingga ayat 6. Nah, tidak sampai di situ. Kita juga harus menyaksikan perbuatan Allah kepada semua orang. Menyaksikan artinya orang bersaksi. Bersaksi tentang perbuatan Tuhan kepada semua orang. Semua orang dalam bacaan kita ayat 4 dikatakan bangsa-bangsa. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Dan di ayat 5, di seluruh dunia, bumi. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Entah kesaksian kita lewat doa, lewat pujian kita, atau lewat tindakan nyata kita kepada orang lain. Nah, teman-teman pembina dan remaja yang dikasihi Tuhan, situasi saat ini mendorong kita untuk saling menguatkan di dalam doa. Tapi juga kita diingatkan untuk belajar, menghitung, atau mencari sesuatu yang patut disyukuri, walaupun keadaan bumi atau dunia sedang sulit. Ada satu lagu di KJ, berkat Tuhan mari hitunglah, bila topan keras melanda hidupmu. Berkat Tuhan mari hitunglah. Nah, ada yang berpikir, mungkin Tuhan sedang murka kepada kita atau kepada dunia, sehingga mengirim COVID-19, atau musibah ataupun masalah kepada kita. Tapi yakin dan percayalah bahwa murkanya tidak akan selamanya. Murkanya akan surut dan Allah akan menghibur kita seperti bacaan kita di saat ini. Karena itu tetap jadikan Dia kekuatan dan mazmur kita. Nah, tetap bersyukur. Walaupun mungkin orang suka stiu di rumah, suka sekali mau keluar pasiar, atau torang so pastiu baku-baku haga dan torang pe orang-orang rumah, ku haga dengan mama dan papa dan torang pe kakak adik dan keluarga besar yang mungkin jaga ngupat torang, atau kurang baku-baku veto, atau ada hal-hal yang bikin torang nyandak nyaman di rumah, yang mungkin dulu waktu ini monster corona belum ada, torang boleh keluar rumah, torang boleh refreshing di mana, yang sekarang torang nggak bisa. Mungkin orang pelarian cuma di kamar, atau pasang headset dan sebagainya. Nah, kita harus tetap bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukurlah karena kita masih punya orang tua. Bersyukurlah karena kita masih punya keluarga. Bersyukurlah karena kita masih punya adik kakak yang masih hidup, bernafas, yang masih boleh orang lia-lia sampai detik ini. Nah, walaupun torang susah, nggak bisa apa-apa, torang pe orang tua sebenarnya, atau torang pe wali yang mungkin tinggal di wali, lebih susah. Mereka harus keluar rumah, menghadapi ancaman virus, atau ancaman lainnya untuk tetap bekerja, berjuang untuk torang, supaya apa? Supaya torang boleh tetap dapat makan, torang boleh tetap sekolah, orang boleh tetap beli kuota, dan segala orang keperluan hidup. Nah, kalau dorang nak ada, atau mungkin nak minta-minta dorang terkena penyakit atau apa, dorang akan rasa siksa, dorang akan rasa mati. Karena itu bersyukurlah karena mereka masih ada, dekat dengan orang sampai saat ini. Jangan sampai orang rasa yang orang-orang lain rasa. Ada mungkin juga orang yang semulai mengeluh, atau ada saat yang orang mengeluh jaringan lalot lah, siksa di internet lah, dan sebagainya. Bersyukur. Bersyukur karena masih ada handphone, masih boleh internet. Ada orang-orang tua atau DPO ma opa yang bekerja banting tulang, bekerja dengan keras supaya anaknya atau cucunya tetap boleh sekolah dan belajar. Dorang bekerja dengan keras, dapat cari doi supaya DP anak atau DP cucu boleh ada handphone supaya dorang boleh tetap sekolah. Dorang boleh lihat di sosial media banyak, di Facebook atau Instagram yang berkisah tentang kehidupan yang begini-begini. Nah, kalau juga kita bisa membantu mereka,
bantulah sedikit demi sedikit. Nah, kalau juga kita bisa bantu, maka bantulah. Misalnya dengan memberi tip untuk yang antar torang pe GoFood, atau dengan memberi uang bagi penjual meja atau kaca atau apapun penjual yang lewat di muka rumah orang, ataupun orang lihat ada yang kesusahan orang bantu dan sebagainya. Nah, ketika kita membantu orang lain, itu adalah salah satu juga kesaksian kita bagi orang lain. Karena Tuhan baik, maka kita juga berbuat baik kepada orang lain. Nah, mari torang sama-sama berjuang nih. Torang sama-sama berjuang. Mari torang tetap sama-sama bertekun dalam doa, supaya situasi sulit ini cepat berlalu. Supaya murka Tuhan ini cepat surut, dan kita kembali dapat beraktivitas seperti sedia kala. Jangan lupa bersyukur, dan kiranya Tuhan menolong kita semua. Immanuel. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita terima tadi. Untuk merespon firman Tuhan, marilah kita membawa persembahan sambil menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidup. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita masuk dalam doa syafaat yang akan kembali dibawakan oleh Kak Gabriela Tatontos. Sebelum itu, mari kita menyanyi lagu Sampai Memutiara. Selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku, menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Teman-teman, mari berdoa. Ya Allah yang mempunyai hidup kami bersyukur kepadamu, karena Engkau baik bagi kami, tapi juga Engkau baik bagi keluarga kami. Kami bersyukur untuk waktu yang sudah Engkau sediakan bagi kami untuk boleh beribadah kepadamu, menyanyikan pujian syukur kami, membawa permohonan-permohonan kami dalam doa, tapi juga terima kasih kami boleh kembali membaca, belajar Alkitab dan merenungkannya bersama. Tuhan kiranya terus menguatkan kami, mengingatkan dan mengajarkan kami untuk tetap mempercayai Engkau,
menjadikan Engkau sebagai kekuatan dan mazmur kami, menjadikan Engkau sebagai pusat puji-pujian dan kebahagiaan kami. Tapi juga kami diajarkan untuk tetap bersyukur di situasi yang sulit maupun di situasi yang menyenangkan. Ajar kami untuk tidak mengeluh karena ada banyak hal yang patut kami syukuri di tengah kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami masih punya keluarga, kami masih punya hal-hal yang kami butuhkan, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami menopang dalam doa untuk Komisi Remaja Jemaat Gemip Immanuel Wanea, walaupun dengan keadaan yang serba terbatas, tapi kami bersyukur Engkau mengizinkan kami membuat ibadah dalam bentuk video seperti ini. Tetap berkati teman-teman kami yang bertugas, tapi juga yang terlibat di dalamnya, mengedit, memainkan musik dan sebagainya. Tuhan kiranya memberkati setiap pelayanan dan program-program kami. Berikan kami hikmat, ide-ide yang kreatif, sehingga lewat pelayanan-pelayanan kami akan semakin banyak pembina maupun remaja yang boleh semakin dekat bertumbuh dalam iman kepada Engkau saja. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi pada bangsa kami, pada Sulawesi Utara kami, pada kota kami, kota Manado yang kami cintai, pada dunia ini, semua tidak pernah lepas dari kendali dan rencana Tuhan. Kami percaya ada maksud Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami lewat pandemi yang kami hadapi saat ini. Biarlah kami boleh sadar untuk tidak egois, mulai mempedulikan orang lain dengan berdoa, dengan saling membantu dan menolong. Tapi juga kami bersyafaat bagi pemerintah kami, setiap mereka yang Tuhan percayakan duduk di kursi pemerintahan, siapapun yang disebut dengan pemimpin-pemimpin, Tuhan berikan mereka hikmat, kesehatan, kekuatan, arif, bijaksana kiranya menjadi bagian mereka, sehingga mereka boleh memimpin, memutuskan dengan bijak hal-hal yang diperlukan untuk menangani akibat yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Tuhan kiranya juga memberkati pemerintah kami dengan sumber daya yang melimpah, sehingga walaupun kami sedang menghadapi situasi yang sulit, makanan, minuman, pangan, segala sesuatu yang masyarakat Indonesia butuhkan boleh tercukupi. Makasih Bapa untuk para medis kami, setiap dokter maupun perawat yang tidak pernah berhenti bekerja, berjuang dengan keras, mengobati setiap pasien yang terdampak COVID-19. Tuhan kiranya juga menganugerahkan mereka dengan kesehatan dan kekuatan, tapi juga perlindungan darah anak domba Allah. Biarlah Tuhan menjamah, menguduskan setiap alat pelindung diri yang mereka gunakan, dari ujung rambut sampai ujung kaki mereka. Diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, sehingga mereka akan terhindar dari paparan COVID-19. Tuhan kiranya juga menguduskan, memberkati setiap alat-alat medis yang digunakan, biar ini boleh mempercepat penyembuhan setiap PDP maupun mereka yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Tuhan kiranya juga memberkati keluarga mereka dimanapun mereka berada. Kiranya juga kesehatan, kekuatan, sukacita terus menjadi bagian kehidupan keluarga mereka, sehingga ketika keluarga mereka tetap aman, terlindung, tetap sehat dan kuat, para medis kami juga boleh bekerja dengan sukacita, dengan aman dan tentram, karena mereka meyakini keluarga mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Bapa di sorga, berkati setiap mereka yang tetap berjuang di luar rumah, sebagai seorang pekerja atau sebagai siapa saja. Tuhan berkati mereka semua, tapi juga berkati orang tua kami yang tetap bekerja untuk memenuhi setiap kebutuhan kami. Tuhan, anugerahkanlah mereka dengan kesehatan, kekuatan yang prima, tapi juga sukacita dan damai sejahtera, kesabaran, hikmat, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, mereka boleh bekerja dengan sukacita, mereka boleh bekerja dengan aman dan terlindung, karena Tuhan menjaga, melindungi mereka senantiasa.
tapi juga ajar kami sebagai anak untuk tetap memberkati, berdoa bagi mereka, tetap taat kepada mereka, menolong mereka dengan hal-hal kecil ketika kami berada di rumah bersama dengan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk semua yang boleh kami miliki sampai detik ini, dan ampuni kami ketika kami kurang bersyukur, ketika kami banyak dengan mengeluh. Buka mata kami untuk melihat ada banyak sekali hal-hal di luar sana yang patut kami syukuri, dan kami jauh lebih beruntung dari orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Allah. Kami mohon ampun jika sekiranya dalam ibadah ini ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Biar di ibadah-ibadah di minggu-minggu yang akan datang kami akan lebih hormat lagi ketika beribadah, tapi juga kami akan lebih baik lagi ketika beribadah. Makasih Bapa, ini doa kami. Di atas semua yang kami minta, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Dan kami bermohon, lawat dan pulihkanlah Indonesia kami. Kami rindu bersekolah kembali seperti biasa. Kami rindu bekerja kembali seperti biasa. Kami rindu beraktivitas di luar rumah menikmati alam ciptaan Tuhan yang indah. Kami percaya Tuhan akan melawat, memulihkan dunia indah pada waktunya Tuhan. Ini doa kami mau tutup doa kami saat ini dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman diundang berdiri. Kita akan segera menutup ibadah remaja Aras Jemaat pada saat ini. Mari kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 189, Pegang Tanganku. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Demikian ibadah remaja Aras Jemaat Gemim Immanuel Wanea pada saat ini. Teman-teman disilakan untuk mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat malam. Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus karena hari ini Jumat 19 Juni 2020 kita bisa sama-sama lagi beribadah remaja Jemaat Immanuel Wanea, meskipun masih secara online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah. Terima kasih untuk semua teman-teman remaja dan pembina remaja yang
sudah sama-sama ikut beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dan terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam ibadah di hari ini, mulai dari MC dan doa pengakuan dosa Gwen Paendong, singers Maria, Ain dan Jonathan, pemain musik Blessing, Kadim, dan doa syafaat kita di hari ini Kak Gabriela Tatontos. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Juga terima kasih untuk tim multimedia Remaja Jemaat Immanuel Wania yang sudah boleh mempersiapkan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan info untuk persembahan Remaja Jemaat Immanuel Wania tidak diwajibkan, tetapi apabila ada teman-teman yang sudah menyiapkan dan ingin memberikan, mungkin bisa disiapkan di dalam amplop lalu diserahkan ke anggota komisi remaja yang ada di kolom maupun gabungan kolom masing-masing. Atau jika ada yang ingin memberikan lewat transfer, mungkin bisa melalui rekening Bendahara Remaja Jemaat Immanuel Wania, nanti akan dimunculkan di bawah sini. Sekali lagi terima kasih semuanya. Kita berdoa bersama semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa beribadah lagi secara langsung, bertemu di gedung gereja. Amin. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat dan sampai bertemu di ibadah remaja selanjutnya. Selamat malam.